Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, kita melanjutkan kembali ngaji kita pada setiap malam Selasa dan malam Kamis, dan seperti biasa insya Allah akan dibersamai oleh beliau Ustaz Dr. Muhajir. Marilah kita buka ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Dr. Muhajir. Padanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahumma aftah lana futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada 'alaina min karamatihi amin ya rabbal alamin. Al-arzaqu al-hissiyatu wal ma'nawiyatu. Ini masih bab maf'ul li ajlih. Kemarin Syekh Al-Kuhin ingin memberikan contoh relasi antara al-qudrah sama al-hikmah. Relasi antara yang tampak dengan yang penyebab atau alasan-alasan dari fenomena yang tampak itu. Contohnya adalah al-arzaku al-hissiyatu wal ma'nawiyatu, yaitu rizki-rizki yang tampak secara indrawi maupun maknawi. Fa innaha, sesungguhnya al-arzak al-hissiyah barizatun, tampak, min ainil minnati, dari kacamata atau dari penglihatan anugerah. Bimahadil kudrati, hanya dengan sifat kudrah Allah. Lakinnaha, akan tetapi al-arzak al-hissiyah atau al-qudrah juga mughtatun, tertutup atau ditutup bil hikmati, dengan hikmah. Yang dimaksud mughtatun bil hikmah apa? Wahia al-asbabu, yang dimaksud dengan hikmah adalah sebab-sebab, wal ilalu, dan alasan-alasan. Liyabqa, agar tetap, sirrul kudrati, rahasia kudrah, masunan, terpelihara. Ini contoh relasi antara kudrah sama hikmah. Kalau al-kudrah, misalnya ya contohnya rezeki yang tampak. Rezeki yang tampak itu ya misalnya sehat gitu ya. Atau rezeki-rezeki yang lain. Ataupun juga yang maknawiyah. Maknawiyah itu ya misalnya ketenangan jiwa, kebahagiaan. Itu barizah, pasti tampak, kelihatan, bisa dideteksi oleh ainil minnah, oleh mata indrawi. Tapi sesungguhnya setiap al-arzak al-hissiyah wal ma'nawiyah itu sesungguhnya itu mughtatun, dapat diliputi atau ditutupi dengan hikmah. Cuma kita nggak bisa melihat hikmah itu. Dan hikmah itu asbab wal ilal, yang kemarin sudah saya sampaikan. Sesungguhnya sebelum Allah memberikan anugerah yang bersifat maknawiyah, yang bersifat indrawi,
itu Allah sudah tetapkan hikmahnya terlebih dahulu. Baru kemudian Allah memberikan anugerah yang bersifat kelihatan secara mata fisik. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya Allah ingin merahasiakan dan memelihara kudrah itu sendiri. Wa qad tadhuru al-qudratu fihi bila hikmatin fayati min ghairi sababi karamati li ahli tawajjuhi. Wa qad tadhuru dan terkadang tampak al-qudratu rizki yang bersifat kudrah fihi ditambah kudrah bila hikmatin tampaknya tidak ada hikmah. Fayati kemudian datang berikutnya min ghairi sababin tanpa ada sebab karomatil ahli tawajjuhi bagi kemuliaan orang-orang yang ahli tawajjuh. Bagi ahli tawajjuh, kudrah itu terkadang tidak membawa hikmah atau tidak datang bersamaan dengan sebab dan ilat. Kenapa? Wa ta'rifan lahum itu mempunyai fungsi agar para ahli tawajjuh itu menjadi ma'rifah atas kudrah yang tidak diperlihatkan hikmahnya dan atas kudrah yang tidak datang sebabnya. Liyak bilu alaihi, yaitu berfungsi agar itu menjadi tangga ma'rifah dan orang-orang yang ahli tawajjuh itu menerima begitu saja adanya. Kenapa hikmah itu muncul tapi bagi ahli tawajjuh tidak muncul? Kalau bagi orang umum, orang awam kayak seperti kita ini, itu muncul agar orang menjadi semakin yakin atas keberadaan Allah. Akan tetapi kudrah itu tidak selamanya membawa hikmah bagi ahli tawajjuh, karena itu bagian dari bagian dari Allah memperlihatkan atau bagian dari tahapan ahli tawajjuh untuk menuju pada ma'rifah. Wa kullu man tahaqqaqa, barang siapa ya atau setiap orang yang mapan. Mapan apanya? Takwahu, ketakwaannya. Loharo, maka muncul rizkuhu. Loharo, maka jelas atau muncul rizkuhu bagiannya. La bisa babili qaulihi ta'ala, bukan karena sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa maknanya? Bagi orang yang sudah ketakwaannya itu jelas, ketakwaannya itu mantap, yang ditampakkan oleh Allah itu bukan hikmah sebagaimana orang awam. Juga bukan ini sebagaimana apa yang dikatakan ini ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini kan kira-kira kalau menurut ahli tawajjuh, ini kan ayat untuk orang awam. Bahasa anak kecil itu iming-iming gitu. Jadi kalau kamu bertakwa maka akan diberikan makhraja, tempat atau jalan keluar atas masalah, diberi rezeki yang tidak terkira-kira gitu. Itu kan ayat iming-iming. Bagi siapa? Ya bagi orang-orang awam. Sedangkan bagi orang yang ahli tawajjuh, kemantapan ketakwaan mereka itu karena sudah ma'rifah. Jadi tidak perlu
diiming-imingi oleh hikmah, tidak perlu diiming-imingi oleh sabab dan ilal. Wa misalu al-qudrati, misal qudrah aidan yang lain adalah ma'al hikmah, qudrah yang disertai dengan hikmah. Contohnya apa? Jaro as-sufun 'alal ma'i. Kapal yang bergerak di atas air. Wahia bimahadzil qudrati, yang as-sufun itu tampak sejarah kudrah. Lakin la budda fihi, akan tetapi wajib atas pergerakan kapal tadi itu min asbabin, sebab-sebabnya, wa islahin, dan perbaikannya. Idza khtallat, jika menegasikan atas sebab dan islah itu, waqa al-gharqu, maka akan tenggelam. Itulah contoh kejadian yang bersamaan antara qudrah dan hikmah, selayaknya kapal yang bergerak di atas air atau di atas laut. Jadi kira-kira pertanyaannya, apakah kalau ada kapal di atas laut itu bergerak atas dasar kapal, teknologinya misalnya ya canggih, atau itu ada asbab dan ilah lain? Itulah yang dimaksud dengan relasi antara qudrah dan hikmah. Kadzalika, begitu juga al-gharasu, yaitu sebentar saya lihat. Al-gharasu, gharas itu bajak, pengolahan tanah itu. Wazar'u, dan tanaman. Wa kullu ma yastambitu, dan setiap apa-apa yang tumbuh. Fala buddha, maka wajib, min saqihi, wajib diairi. Wa saunihi, dan wajib dipelihara. Liyajtaniya, agar tumbuh, samrohu, buahnya, ma'annallaha, padahal Allah qadirun, maha kuasa, ala khalqis samari, untuk menciptakan buah-buahan, fiha, di dalam gharas wazar itu, min ghairi ilajin, tanpa tindakan apapun. Di contoh yang kedua adalah tanaman atau buah-buahan. Kenapa buah-buahan itu harus diairi? Karena pengairan atas pohon-pohon dan buah-buahan itu menyebabkan buah atau pohon itu ada buahnya. Padahal Allah sesungguhnya mampu juga menumbuhkan pohon tanpa diairi, tetapi tetapi tumbuh buah. Lakin la Buddha, akan tetapi wajib bagi Allah kira-kira min wujudil asbabi, wajib mengadakan sebab-sebab fi hadzal alami, di dunia ini, atau di alam ad-dunyawi, yaitu alam dunia ini, liyabqa, agar tetap, agar selalu ada, sirru, rahasia, masunan, lagi terpelihara. Jadi justru dengan sebab, dengan hikmah itu, rahasia-rahasia Allah akan selalu terpelihara.
Kenapa buah-buahan itu tidak akan, atau pohon itu tidak akan berbuah kalau tidak diairi? Padahal Allah itu kan kuasa, kalau nggak diairi pun bisa berbuah. Justru karena ada hukum kudrah sama hikmah, itulah cara Allah agar rahasia-rahasia itu terpelihara. Wa minha tazkirul asjar, wa minha, dan diantara yang lain pula tazkirul asjar adalah peringatan pohon-pohon. Waqad arada alaihi salatu wassalam, waqad arada, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menghendaki ayat harul kudrat, untuk menampakkan kudrah bila hikmatin, tanpa ada hikmah, bisa nitadzkiri, dalam hal peringatan itu, fasakotot, maka gugur as-samaru, buah-buahan. Faqala antum a'lamu bidunyakum, kamu semuanya mengetahui urusan duniamu, allati hiya mahallul asbab wal ilal, yang dunia itu sesungguhnya tempatnya sebab dan ilal. Ini contoh yang berikutnya, relasi antara kudrah sama hikmah. Kanjeng Nabi pernah melihat orang Arab yang lagi mengkawinkan, ya, agar buah kurma itu bagus, banyak gitu. Oke, begitu diajari Kanjeng Nabi, ternyata hasilnya menjadi tidak bagus. Begitu hasilnya tidak bagus, kan Kanjeng Nabi kemudian diprotes oleh orang-orang Arab itu. Kanjeng Nabi, kok begitu kamu kasih tips gitu, kira kok hasilnya jelek. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, antum a'lamu bidunyakum, atau mungkin dalam redaksi riwayat lain bisa juga antum a'lamu bi umurikum, atau antum a'lamu bi umuri dunyakum gitu. Jadi meskipun Kanjeng Nabi itu berada pada alam kudrah sama alam hikmah pada saat yang bersamaan, tetapi ketika ngasih tahu cara mengkawinkan pohon kurma itu, ternyata kan alamnya Kanjeng Nabi alam kudrah yang dipakai. Padahal di sana ada alam asbab, ada alam ilal. Artinya hidup di dunia ini, siapapun orangnya, bahkan juga termasuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu tidak bisa menafikan adanya relasi antara al-qudrah sama al-hikmah. Wa kadzalika al-qada'u wal qadaru. Begitu juga ketetapan Allah, yaitu qada dan qadar, la yubarrizu, tidak akan tampak, illa ma'al hikmati, kecuali pasti bersamaan dengan hikmah. Qada dan qadar itu, atau ketetapan Allah itu, tidak akan muncul begitu saja kecuali dibarengi dengan hikmah. Wa idza qaddara, dan ketika mentakdirkan siapa al-haqqu ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ala abdihi, kepada hambanya, musibatan, sebuah musibah, min marodin, contohnya sakit, au habasin, atau terpenjara, au ghairihi, atau yang lain sebagainya, au syaqain, atau sehat, au farjin, atau bisa menyelesaikan masalah, fi waktin maklumin, dalam waktu tertentu, atau fi waktin maklumin, dalam waktu yang tertentu, fa idza wasala, maka akan sampai ila dzalikal waqt,
pada waktu yang ditentukan itu harokahu ta'ala, pergerakan Allah Subhanahu wa ta'ala, disababin karena sebab tertentu, zalika falyanzil, maka akan tetap atau maka akan terjadi bihi, dengan harokah Allah itu, ma qaddarolahu, apa-apa yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi lahu, bagi abad, mustatiron, yang di dalamnya tersembunyi, bitilkal hikmati, dengan hikmah. Jadi misalnya kalau Allah sudah menetapkan pada seorang hamba apapun ketetapannya, baik itu musibah ataupun kebahagiaan gitu, dalam waktu tertentu, maka pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan Allah itu, pada saat yang sama Allah menurunkan sebab, Allah menurunkan hikmah yang tersembunyi atas takdir Allah itu. Fal jahilu, sayangnya orang yang jahil, yaqifu ma'al hikmati. Yaqifu, berhenti, ma'al hikmah, beserta hikmah. Hanya saja orang yang bodoh itu hanya berhenti pada hikmah. Oh, ternyata misalnya kemarin nggak jadi naik kereta, itu keretanya ternyata kecelakaan. Itu kan hikmah. Ya, orang bodoh itu hanya berhenti di situ saja. Wal arifu, sedangkan orang yang arif, yanfadzu ila syuhudil qudrati, mampu meneruskan pada menyaksikan al-qudrah. Jadi mampu tidak saja mengambil hikmah, tapi mampu mengembalikan atas hikmah itu, yang kemudian melahirkan penyaksian-penyaksian atau melahirkan kesaksian atas kudrah, kekuasaan Allah. Wakis ala hadza, wakis, dan ya kis itu kiaskan, ala hadza, banyak lain lah contoh-contoh relasi antara al-qudrah sama al-hikmah. Fal maf'ulu li ajli, maf'ul li ajli huwa adalah al-ba'itsu, faktor pembangkit, faktor pendorong, alal ismil mansubi, pendorong atas isim mansub, yaitu objek kajiannya, objek kejadiannya, litaghtiyati, untuk menutup, litaghtiyatil qudrati, untuk menutup kudrah, alladzi, yang yuzkaru bayanan, yang berfungsi untuk menjelaskan, disababi wuqu'il fi'li, penyebab kejadian sebuah perkara, as-sabiqi fil azali, as-sabiqi, yang dahulu, fil azali, dalam zaman azali. Jadi maf'ul li ajli itu justru untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya sebuah hal. Tadi yang sudah saya sampaikan, hikmahnya itu sudah ditulis oleh Allah sejak zaman azali. Lah, untuk mengetahui hikmah, maka diturunkanlah al-qudrah. Untuk mengetahui sebuah sebab sama ilal, maka diturunkanlah namanya al-qudrah. Wa minhu, di antara yang lain, al-ijlalu, adalah rasa penghargaan atau penghormatan, wa ta'zimu, dan pengagungan, alladzi, yang huwa sababul fathil kabir, menjadi penyebab kemenangan atau pencerahan yang agung. Wal matlubu wal ibtigha'u alladzi huwa sababul wusuli ila ma'rifatil haqqi. Wal matlabu, dan permintaan, wal ibtigha'u, dan pengharapan,
alladzi huwa, yaitu sababul wusuli, atau sesungguhnya itu semuanya bermuara pada pengharapan untuk apa? Sababul wusuli, menjadi penyebab usul ila ma'rifatil haqqi, mengetahui Allah atau ma'rifatullah. Jadi al-qudrah yang diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya sababul wusul, harusnya menjadi sebab wusul seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Babul maf'uli ma'ah. Sekarang bab maf'ul ma'ah. Huwa adalah al-ismu al-mansubu, isim yang dibaca nasab. Alladzi, yang yuzkaru, yang disebutkan, libayani, untuk menjelaskan, min fu'ila ma'ahul fi'il, menjelaskan apa-apa yang dilakukan bersamanya. Al-fi'il, sebuah kejadian. Nahwu qaulika ja'al amiru wal jaisu wastawal ma'u wal habasu. Al-maf'ulu ma'ah, yang dimaksud maf'ul ma'ah menurut kaum sufi adalah huwa alladzi, yang taf'alul asya'a kullahu ma'hu wa bi khudurihi. Taf'alu, yang terlaksana, al-asya'a, seluruh hal, kullah, ya semuanya, ma'ahu, karena bersama dengan Allah, wa bi khudurihi, dan karena atas huzurnya, datangnya Allah. Itulah maf'ul ma'ah. Segala hal yang tercipta, segala hal yang mawjud, segala hal yang ada, segala hal yang terjadi, itu karena apa? Ma'ahu, karena ada Allah, wa bi khudurihi, dan karena ada kehadiran Allah. Itulah maf'ul ma'ah. Wa huwa Allahu al-qaim. Wa huwa adalah Allah al-qaim, yang berdiri, ala kulli nafsin, atas segala nafas atau yang bernyawa, bima kasabat, dengan apa-apa yang dilakukan. Ar-Raqibu, Allah juga Ar-Raqib, zat yang apa? Meneliti, memeriksa. Ma'a kulli syai', berserta seluruh hal. Wal hadir, dan Allah juga yang hadir, ma'a kulli syai', bersama segala hal. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa Allah ma'akum, bersamamu, aynama kuntum, dimanapun kamu berada. Itulah makna maf'ul ma'ah, di mana-mana kita berada, aktivitas yang kita lakukan, tidak saja kita, tetapi juga alam semesta ini, fenomena alam apapun bentuknya, itu atas qaim, atas raqib, dan atas hadirnya Allah. Sebagaimana ayat dalam Al-Hadid ayat 4 itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan contoh Nabi juga bersabda, antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli wal mali wal waladi. Anta, engkau Allah, as-sahib, zat yang maha menemani, fis safari, dalam perjalanan, wal khalifatu, dan zat yang apa namanya, menjaga, fil ahli, dalam keluarga, wal mali, harta, wal waladi, dan keturunan. Ini doa safar ya. Ini contoh bahwa Allah selalu hadir dalam hal apapun. Fal ma'iyatu, kebersamaan, inda ahlil firaqi, menurut ahli firaq, al-ilmu wal ihatati. Al-ilmu adalah sebuah ilmu, wal ihatati, dan sebuah pengawasan. Jadi kebersamaan, orang merasa bersama Allah. Kalau menurut ahli farq,
Ya, dia hanya sebagai sebuah pengetahuan. Wal ihatoh, pengawasan. Oh, kita ini diawasi oleh Allah misalnya. Oh, kita ini apa namanya? Allah melihat aktivitas kita. Wa inda ahlil jama'. Lain ceritanya kalau menurut ahlil jama'. Apa itu? Az-zatu was-sifat. Yang dimaksud dengan ma'iyah menurut ahli jama' adalah kebersamaan zat dan sifat. Ada zat pasti ada sifat gitu kan? Ada sifat pasti ada zat. Li'anna sifata, karena sesungguhnya sifat la tufariqu, tidak bisa terlepas al-mausuf, pada yang disifati. Fal ilmu, sedangkan ilmu la yufariqu, tidak bisa terpisah al alimi, bersama orang yang alim. Qala ta'ala ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina makanu. Ma yakunu min najwa, apa? Tidak ada pembicaraan manusia salasatin yang bertiga illa huwa rabi'uhum, kecuali sesungguhnya Allah lah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidak pula pembicaraan 5 orang illa huwa, kecuali dia sadisuhum, ada atau yang berenam. Wala adna, dan tidak lebih sedikit dari itu min dzalik wala aksar, dan tidak pula lebih banyak dari illa huwa ma'hum, kecuali sesungguhnya Allah selalu bersama mereka aina makanu, dimanapun mereka berada. Jadi ayat ini menjelaskan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah ke dalam kelompok berapapun jumlahnya, baik banyak maupun sedikit, gitu. Wa qala al-arifu al-Wartajisi, ada seorang arif al-Wartajisi radhiyallahu an mengatakan al-ma'iyatu bil ilmi umumun, kebersamaan Allah dengan ilmu itu umumun, itu derajatnya bagi orang yang awam. Wabil qarbi khususun, sedangkan kebersamaan Allah karena merasa qurb, dekat, itu adalah derajatnya orang yang khusus. Wal qarbu bil ilmi, mengetahui kalau dia dekat, umumun, itu derajat orang umum. Wabidhuhuri tajalli khususun, orang yang mampu menampakkan tajalliyah Allah, itulah derajat orang yang khusus. Jadi kalau kebersamaan kita itu hanya tahu Allah bersama kita, itu berarti Allah. Kita sadar misalnya dekat dengan Allah itu khusus. Kalau orang yang dekat dengan Allah itu derajat orang khusus. Orang yang sadar atau tahu bahwa dia dekat itu umum lagi. Yang paling spesial atau khusus adalah orang yang mampu menyingkap atau bertajalli atau syuhud atas apa yang dia lihat, itulah orang yang khusus. Wadzalika dannu, itu semuanya disebut danu dana. Tsumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Tsumma dana, kemudian dia mengundang, fatadalla, maka dia menjadi dekat. Fakana qaba qausaini, seolah-olah itu menjadi
apa jaraknya seperti 2 busur au adna atau lebih dekat dari itu. Fa idza fa'al al-aina, ketika meningkat al-ain derajat kedinamaan apa di mana, wal bain dan ke di antaraan, wal makan dan ke tempat, wal jihad dan segala arah, wattasalat maka akan bertemu al-anwar cahaya-cahaya, kawasfil dzati sebagaimana tersingkapnya zat, bisifati dengan sifat, wabil ma'arifi dan dengan kemakrifatan. Itulah mudahnya kalau orang dipanggil dekat dengan Allah maka dia mendekat, seolah-olah sudah tidak ada jarak lagi antara dia sama Allah. Bahkan tidak ada lagi kedinamaan, kediantaraan, tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi arah. Yang ditemui adalah al-anwar, cahaya-cahaya. Kalau sudah yang ditemui al-anwar, maka sudah bisa menyingkap azat, zatnya dengan sifatnya dan dengan ma'arif atau kemakrifatannya. Inilah yang disebut dengan ma'iyah, kebersamaan. Bersama dengan Allah itu artinya sudah tidak ada lagi dimensi tempat, tidak ada lagi dimensi waktu, tidak ada lagi dimensi arah atau dimensi-dimensi yang bersifat physically itu. Kenapa? Yang ada adalah cahaya, yang ada adalah rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika haqiqatul ma'iyati wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran wa jazakumullah kepada Ustaz Dr. Muhajir. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali ngaji kita pada pekan depan selanjutnya. Marilah kita tutup ngaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami akhiri, afu minkum, sta'afikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.